Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pembelajaran hari ini. Tentunya masih dalam pembelajaran daring. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai, hari ini kita masih mempelajari tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ketiga. Namun sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu seperti biasanya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita simak di pembelajaran ketiga. Kita telah mengetahui beberapa tokoh yang berhasil mengubah kehidupan masyarakat dunia berkat penemuannya. Lalu, siapakah penemu di bidang olahraga? Ya, perhatikan Bapak. Kalian pernah tidak melihat permainan bola basket? Ya, bagus. Nah, tahukah kalian siapa yang menemukan bola basket? Ya, penemu bola basket pertama kali adalah James Naismith pada tahun 1891. Ya, dia adalah pencetus olahraga bola basket. Baik anak-anakku sekalian, kalau kita mendengar kata olahraga, kita pasti sering mendengar kata push up dan sit up, ya kan? Nah, baik, sekarang kita simak penjelasan daripada Bapak. Ya, push up dan sit up ya adalah gerakan yang cukup berat. Oleh karena itu, terdapat sedikit perbedaan antara gerakan push up dan sit up laki-laki atau perempuan. Itu ada memiliki perbedaan. Baik, ini adalah gerakan push up perempuan. Ya, dia bisa push up di dinding, ya, atau push up dengan cara menengkukkan lutut. Ya, adapun ini perhatikan, lihat ini adalah contoh sit up untuk perempuan. Baik, yang selanjutnya gerakan push up dan sit up untuk putra. Kalian lihat di sebelah kiri ini adalah gambar ya contoh daripada gerakan push up laki-laki. Ya, kalau yang perempuan tadi lututnya ditekuk, kalau laki-laki lututnya lurus. Ya, ini yang di sebelah kiri adalah contoh sit up untuk laki-laki. Iya, kalian bisa melihatnya. Baik, silahkan kalian peragakan di rumah masing-masing. Ya, tentunya hati-hati dalam melakukannya. Baik, selanjutnya Bapak ingin bertanya kepada kalian. Masihkah kalian ingat apa itu teks eksplanasi yang kemarin sudah Bapak jelaskan? Iya, betul. Teks eksplanasi adalah teks penjelasan. Baik, di antara teks eksplanasi ya ada namanya teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Perhatikan ya, teks eksplanasi ilmiah ya, dia adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik dan lain sebagainya. Ya, teks eksplanasi dia berfungsi untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu tertentu. Baik, adapun struktur dari teks eksplanasi dia terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas dan penutup ya atau kesimpulan. Baik. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar di samping Bapak. Ya, ini adalah contoh dari teks eksplanasi ilmiah. Mari kita bedah teks berikut. Nah, pada paragraf pertama ini ya di sini adalah gambaran umum. Ya, di dalamnya menerangkan tentang topik yang akan dibahas, yaitu listrik, apa manfaatnya dan bagaimana perjalanan arus listrik bisa sampai ke rumah. Baik, sekarang kita lihat pada paragraf selanjutnya. Ya, di paragraf selanjutnya ini adalah menjelaskan tentang deretan isi. Pada paragraf kedua
kita lihat di situ menjelaskan tentang arus listrik. Di situ dijelaskan bahwa arus listrik itu terjadi dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terus-menerus sehingga menjadi arus listrik. Nah, pada paragraf ketiga ya, di sini dijelaskan tentang proses sampainya listrik ke rumah kita. Ya, dari generator raksasa ya pada pembangkit listrik sehingga disalurkan melalui kabel ya sampai ke gardu-gardu penerima hingga sampai ke rumah kita. Ya, pada paragraf selanjutnya ketika listrik sudah sampai di rumah kita, kemudian listrik tersebut disalurkan ke kabel-kabel. Pasti kalian di rumah banyak punya colokan kan ya. Nah, ketika listrik sudah sampai ke rumah kita, kemudian listrik itu disalurkan lagi melalui kabel-kabel. Ya, nah perhatikan, setelah itulah baru kita dapat memakai listrik untuk menyalakan televisi, menyalakan kipas angin dan kulkas. Nah, baik, rangkaian listrik di dalam rumah itu ada yang berupa rangkaian seri dan ada yang berupa rangkaian paralel. Ya, baik, di sini di paragraf ini dijelaskan bila dilihat dari cara penyusunannya, lihat rangkaian seri disusun dengan cara bersambung ya atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi di halaman selanjutnya. Lihat. Nah, ini adalah salah satu contoh rangkaian seri pada lampu. Ya, dia kalau dilihat susunannya dia sejajar. Ya, kalau yang gambar kedua ini adalah contoh rangkaian paralel pada lampu. Ya, di sini kita lihat susunan lampunya berderet. Nah, itu adalah perbedaannya di antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baik, salah satu contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Nah, di sini dijelaskan. Baik, di akhir-akhir paragraf ini juga dijelaskan bahwa rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu di rumah. Nah, baik. Pada paragraf terakhir ya, ini berisi tentang simpulan atau interpretasi dari penulis. Ya, betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita harus hemat dan jangan boros-boros dalam menggunakan listrik. Baik. Nah, setelah kita membaca teks tadi, kita dapat membedakan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak ingin mengajak kalian untuk menyimak salah satu video membuat rangkaian seri sederhana. Baik, silahkan kalian simak video berikut. Rekatkan dua baterai dan tempelkan pada kardus. Kaitkan kabel pada dudukan lampu seperti ini. Kaitkan ke sisi yang lainnya. Rangkaian lampu sudah siap seperti ini dan dikaitkan dengan kabel yang lebih panjang di sisi yang lainnya. Kaitkan kabel pada saklar secara terpisah agar dapat berfungsi dengan baik. Jangan mengaitkan kabel antara satu dengan yang lainnya, karena saklar tidak akan berfungsi dengan baik dan lampu tidak akan menyala. Tempelkan kabel saklar pada bagian kutub positif baterai
dan kaitkan kabel lampu pada bagian kutub negatif baterai. So, let's try. Baik anak-anakku sekalian, ya kita tadi sudah melihat video membuat rangkaian seri sederhana. Nah, silahkan bagi kalian yang ingin mencobanya di rumah. Namun, kalau kalian mau mencobanya di rumah, tentu kalian harus hati-hati dan kalau perlu minta bantuan orang tua. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ya, bila ada yang kalian tanyakan, silahkan kirim pertanyaan ke WhatsApp Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.